Assalamualaikum teman-teman, nama saya Anissa Fitriana, NIM 20211367, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah kelas 4A. Di sini saya akan membahas mengenai kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Al-Mizzi. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Kitab Hadis dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi SHIMA. Oke, langsung saja ke pembahasan. Siapa itu Al-Mizzi? Nama lengkap beliau adalah Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Ibnu Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali Abdul Mulk bin Ali bin Abi Az-Zuhr Al-Kalbi Al-Qudai Al-Mizzi, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Mizzi. Beliau adalah mertua sekaligus guru dari Imam Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Akhir 654 Hijriah di kota Aleppo, Syam, dan tumbuh besar di daerah Mizah. Nah, oleh karena itu namanya dinisbatkan kepada kota Mizah. Ayah Al-Mizzi yaitu Syekh Zaki ad-Din Abdurrahman adalah seorang ulama yang hafal Al-Quran. Al-Mizzi termasuk keturunan bangsa Arab. Ketika Al-Mizzi menginjak usia muda, ia pindah bersama orang tuanya ke kota Al-Mizza, sebuah daerah yang kaya yang berada di sebelah kota Damaskus. Beliau meninggal karena sakit pada hari Sabtu tanggal 12 Syafar 742 Hijriah dan dimakamkan di samping makam istrinya Aisyah binti Ibrahim bin Sudaik dan sebelah barat makam Imam Taqiyuddin bin Taimiyah. Selanjutnya adalah kepribadian dan mazhab. Al-Hafiz Al-Mizzi adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah bermazhab fikih Syafi'i. Keindahan akhlak menghiasi kehidupan Al-Mizzi rahimahullah dalam berinteraksi dengan sesama. Cukup banyak perangai terpuji yang melekat pada dirinya sebagai pribadi yang baik. Di antaranya adalah sifat malu, sabar, qanaah, rendah hati, dan lain sebagainya. Beliau adalah figur ulama yang komitmen dalam mengamalkan dan membela kebenaran, hingga pernah dipenjara karena menyuarakan al-haq bersama Ibnu Taimiyah, guru sekaligus sahabat Al-Mizzi. Selanjutnya rilah ilmiah guru dan muridnya. Sejak kecil, Al-Mizzi sudah hafal Al-Quran dengan hafalan yang baik lagi mungkin. Pengalaman pertama kali belajar beliau jalani pada tahun 675 Hijriah dan banyak mengambil ilmu dari Ahmad bin Abil Khair ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau juga belajar kepada Al-Muslim bin Alan, Al-Fahr bin Al-Bukhar, Muhyiddin An-Nawawi, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya beliau belajar kitab-kitab induk seperti As-Sunnah, Musnad, Mu'jam Al-Kabir, Tarikhul Khatib, An-Nasab karya Az-Zubair, Al-Mustakhraj ala Muslim, Al-Hilyah, Ad-Dalail, Muwatta, dan masih banyak yang lainnya. Berbagai negeri Islam pernah dijelajahi seperti Haramain, Mesir, Halab, Iskandariyah, Hims, Ba'labak, Bilbis, dan lain sebagainya, untuk menguatkan ilmu-ilmu dasar seperti bahasa, tashrif, atau yang semisalnya. Selanjutnya Al-Mizzi bertemu dengan guru, murid sekaligus sahabat yang sangat dikaguminya, yaitu Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi senantiasa memberikan dukungan penuh dan membela Ibnu Taimiyah ketika para ulama golongan Syafi'iyah mempertanyakan akidahnya. Lalu sebagian murid dari Al-Mizzi yang terkenal dan mempunyai hubungan khusus yang kuat dengan Al-Mizzi yaitu Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Al-Ara'i, Muhammad bin Ali, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karya Al-Mizzi. Karya tulis Al-Mizzi cukup banyak. Karyanya yang paling besar adalah kitab Tahdhib Al-Kamal fi Asma'i Ar-Rijal yang dianggap sebagai salah satu kitab yang terbaik dalam penulisan biografi para periwayatan hadis. Karyanya yang lain yaitu Muqaddimah Sahih Muslim, Kitab Al-Marasil Abi Dawud, Kitab Al-Ilal At-Tirmidzi, Kitab As-Sama'il At-Tirmidzi, dan masih banyak lagi termasuk yang kita pelajari sekarang. Oke, setelah kita membahas biografi penulis, selanjutnya kita menuju pembahasan mengenai kitabnya. Kitab yang kita pelajari adalah kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Kitab ini termasuk ke dalam jenis kitab Atraf. Kitab Al-Atraf adalah jenis kitab-kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis dari berbagai kitab aslinya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Kitab Atraf merupakan salah satu kitab yang digunakan untuk membantu dalam mempelajari hadis, terutama jika seorang muhadis sedang melakukan takhrij hadis yang umum dilakukan sebagai kamus dalam pencarian sanad hadis dan yang lainnya. Untuk kitab jenis Atraf yang lain ada banyak sekali ya, di antaranya Atraf As-Sahihain karya Abu Mas'ud Ibrahim bin Muhammad, Atraf Al-Sahihain karya Abu Muhammad Khalaf bin Muhammad, dan lain sebagainya. Untuk isi kitabnya, dalam kitab ini disebutkan beberapa atraf hadis yang terdapat dalam Kutubus Sittah dan mulhaqnya. Yang pertama, Muqaddimah Sahih Muslim.
Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Kitab Marasil li Abi Dawud, Kitab Ilal Shogir li Turmuzi, Kitab Syama'il li Turmuzi, Kitab Amalul Yaum wala ilah li An-Nasai. Lalu, untuk mengetahui isi kitab ini diperlukan rumus-rumus untuk mempermudah dalam mencari kitab asalnya. Rumus-rumus yang digunakan dalam kitab ini adalah contohnya mim untuk Sahih Muslim, kho untuk Sahih Bukhari, dan keterangan-keterangan yang lain. Untuk selanjutnya yaitu sistematika kitab. Kitab ini memuat biografi nama-nama sahabat dan tabi'in yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbatkan pada sahabat setelah mengurutkan nama-nama mereka berdasarkan urutan mu'jam, dan 400 hadis mursal yang dinisbatkan pemimpin tabi'in dan generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai dengan huruf mu'jam. Kitab ini terdiri dari 13 juz. Lalu sistematika yang lainnya yaitu yang pertama, penyusunan kitab mengumpulkan nama-nama sahabat yang memiliki riwayah dalam kitab hadis yang 6 atau kutubus sittah. Lalu mengumpulkan nama-nama tabi'in dari generasi berikutnya yang memiliki riwayat yang mursal atau maktu. Ketiga, meletakkan nama sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya menurut huruf mu'jam pada nama perawi yang bersangkutan dengan bapaknya. Yang terakhir, mencantumkan di bawahnya setiap nama-nama mereka hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab referensinya. Baik, ini contoh cover dan isi kitabnya. Di sana ada keterangan seperti huruf sin, huruf zai, itu adalah rumus-rumus yang tadi saya sebutkan. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.